Shalom, Horas. Hormat saya kepada fasilitator dan dosen penguji. Saya memperkenalkan diri. Saya bernama Uliana Laos Maria, anggota PPG Batch 3, Universitas IAKN Tarutung. Dengan ini, saya akan memulai presentase saya melalui video pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 5, bab 4. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Apa kabar? Bertemu lagi dengan pembelajaran agama Kristen. Masih semangat? Karena kita sebelum memulai pembelajaran itu harus ada sukacita. Sukacita. Sekali lagi. Sukacita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dan bernyanyi. Ayo, siapa yang bersedia buat lagu kita hari ini? Ayo, dengan semangat. Sebelum kita bernyanyi dan berdoa, mari kita mengisi yang sempurna. Tuhan cinta semua anak, 1 dan 3 ya. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Dan kita semua diciptai Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Lanjut, yang memimpin doa siapa? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin belajar, berkatilah kami Tuhan agar bisa memahami penjelasan yang dijelaskan oleh guru kami. Tuhan, kedua orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berkatilah mereka Tuhan, berikan kesehatan, rezeki, dan panjang umur. Hapuskanlah dosa kami Tuhan yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Hanya kepadamu kami berdoa Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Iya, terima kasih buat anak didik ibu yang sudah bersedia untuk membawakan kebaktian kita. Oke, coba kita pandang dulu ke depan. Semua duduk membaca. 1, 2, 3 ya. Yesus lahir bagiku. Kalau sudah ketemu dengan Yesus lahir bagiku, apakah yang terpintas di pikiranmu? Hari apakah yang terpintas di pikiranmu kalau dibilang Yesus lahir bagiku? Iya, pintar. Good job. Hari Natal, coba kita renungkan dulu. Bagaimana suasana Natal ini? Bahagia. Mengapa bahagia? Karena Yesus lahir. Enggak itu. Yang pertama dapat baju baru. Iya kan? Iya, dapat baju baru. Semangat langsung kan? Dapat sepatu baru, iya kan? Iya. Terus boleh bermalam Natal dengan penuh sukacita. Tapi mari kita lihat apa yang mau disampaikan dengan pembelajaran kita ini. Yesus lahir bagiku. Kita lihat. Di situ apa yang kau lihat dari gambar yang ada di depan? Apa itu yang kau lihat yang di depan? Yesus lahir di kandang domba. Kita masih ada nggak yang lahir di kandang domba? Enggak. Di mana kita lahir? Di rumah sakit. Terus setelah kita lahir kita sudah disediakan namanya perlengkapan. Betul nggak? Iya. Yesus lahir di kandang domba, di tempat yang hina. Iya kan? Siapa yang punya ternak di sini? Nah,
Coba bayangkan, di dalam ternak itulah dia lahir. Tapi Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Juru Selamat siapa? Kita. Sang Juru Selamat kita. Dia lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pemeliharaan Allah, iya kan? Iya. Allah memelihara kita, Allah memberikan rasa cintanya kepada kita. Dia sediakan semua buat kita. Sekarang kita mau lihat ini. Sungguh kalau kita bandingkan dengan kita yang hidup di zaman sekarang, semua serba ada. Semua serba ada. Ya, serba ada, lengkap. Mau ini ada, mau itu ada. Tapi lihat, dengan kehinaannya Yesus yang lahir, dia mau meninggikan kita. Karena dia lahir untuk manusia. Di pembelajaran kita ini, kita diajak untuk mengetahui mengapa Yesus sampai lahir di kandang domba. Padahal pada saat itu, situasi dan kondisi pastinya ada rumah. Untuk itu, mari kita sama-sama membuka di Lukas 2. Ayo, semua bawa Alkitab? Iya, semua bawa Alkitab. Terima kasih. Lukas 2 ayat 1 sampai 6. Di situ apa yang tertulis? Siapa yang mau membaca yang kuat sama Ibu? Ayo silakan baca yang kuat. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Ayat 3-nya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Iya. Di sini jelas dikatakan ada apa? Ada pendataan atau pendaftaran bagi orang-orang yang berada di Nazaret. Sementara pada saat itu Yesus masih berada di dalam kandungan. Dan ada juga perintah yang mengatakan bahwa setiap laki-laki yang lahir harus dia. Itu makanya seorang ibu seperti Maria, dia mau menyelamatkan anaknya. Sekarang Ibu kasih, ada di sini kita mau membuat sebuah peran tentang seorang raja yang memberikan perintah. Ibu bagi. Oke, di situ ada kita disuruh ngapain? Terus? Oke, coba silakan lakukan apa kalimat yang pas bagi seorang raja. Silakan. Nanti boleh kamu perankan apa yang harus kamu perankan. Boleh dipakai. Oke, sekarang mari kita saksikan video tentang kelahiran Yesus. Mari kita simak secara bersama-sama. Mari kita lihat peran yang ada di depan. Apakah yang terjadi di saat kelahiran Yesus? Cepat, Gis. Kita harus segera ke meja, Om. Waktunya merebut
hadiah utama di acara Natal tahunan. Tangan sangat jauh, bukan main. Apa yang kalian cari di Yerusalem? Di mana dia yang dilahirkan sebagai raja Yahudi? Karena kami melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembahnya. Mungkin imamku bisa membantu kalian. Iya, ada nubuatan seorang raja muncul di Bethlehem. Bethlehem adalah kota kecil sekitar 10 km arah barat daya. Bethlehem sungguh menarik. Kawanku, kalian pasti lelah dari perjalanan. Tapi setelah istirahat dan makan yang enak ini, pergilah cari anak itu. Dan jika ketemu, kabari aku agar aku pun datang menyembahnya. Bingung mereka kan? Oh, nggak tahu gitu. Ayo kita cek lagi. Jangan mimpi. Jika mereka tak menemukan anak itu, anak buahku pasti bisa. Sekalipun harus mengumpulkan setiap anak lelaki yang lahir 2 tahun terakhir. Tidak boleh ada bocah yang nanti menantang tahtaku. Ini adalah Maria dan Yusuf. Kita sampai Bethlehem besok. Iya, semoga saja bisa. Medis Kenku menilai Maria sebentar lagi melahirkan. Gizmo, sebaiknya kau simpan saja mainanmu ya. Jadi Maria, Anda pasti senang waktu tahu bahwa Anda akan, ya begitulah, menjadi seorang ibu. Kabar gembira yang tidak pernah terbayangkan yang aku terima dari malaikat. Malaikat? Aku di rumah orang tuaku, lalu datang sinar lebih terang dari semua yang pernah kulihat, lebih dari matahari. Ini di saat malaikat bertemu dengan Maria. Dan dia mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebutkan Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawat. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Cahaya dengan yang begini. Awalnya aku merasa kesal mendengar Maria hamil, sebab kami belum menikah. Malaikat mendatangiku dalam mimpi dan meyakinkanku. Saat itu aku tahu Tuhan mau kami menjadi suami istri. Jika tidak punya keluarga di Bethlehem, menyingkirlah. Sudah tidak ada tempat lagi. ini pendaftaran. Ini yang dikatakan tadi pendaftaran. Iya. Mereka mulai mendaftarkan. Yusuf, Anda tidak khawatir. Maksudku tentang Maria, bayi itu, dan semua yang terjadi. Tuhan punya rencana, Chris. Singkirlah. Sudah kubilang tidak ada tempat lagi. Mungkin saja. Ayo menyingkir. Tapi rencana Herodes sangat mengkhawatirkan. Apa kau bilang? Maaf, bukan apa-apa. Yusuf, bagaimana kalau salah? Maksudku, bagaimana kalau Tuhan tidak menolong? Chris, kamu kan dengar. Dia berkata anaknya akan menjadi raja atas keturunan Yakub selamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
dan kita membutuhkan air. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi umat manusia. Apa kalian mendengarnya? Ya, apa itu? Ayo! Hai, kami kembali dan membawa tamu. Kami juga. Yesus telah lahir. Selamat dan puji Dia. Oke, dari video tadi kita melihat bahwa setelah Yesus lahir semua penuh sukacita. Iya kan? Malaikat-malaikat Tuhan pun bersuka cita. Makanya kalau bulan 12 kita jangan mau nangis gara-gara nggak dibeli baju baru. Karena ingat, bukan karena baju baru, bukan karena sepatu baru, tapi karena kelahiran Tuhan Yesus. Jadi anak, mari untuk selalu bersyukur atas kelahiran Yesus, dan itu harus kamu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Yesus lahir untuk menebus dosa manusia. Ada tadi beberapa yang ibu lihat. Kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Itu yang menjadi satu pertanyaan. Dan pada saat pendataan, apakah juga Yusuf ikut mendaftar? Enggak. Menurut video tadi, Ikut. Dia mendaftarkan diri. Dia jawab, yes, karena yang dia kandung itu adalah Roh Kudus, iya kan? Jadi Allah punya rencana, dia nggak takut, tetapi dia tetap berusaha untuk memberikan keselamatan pada saat Maria lahir. Dari kesederhanaan ini, dari kesederhanaan tempat kelahiran Yesus, ada kemahakuasaan. Jadi kita jangan pernah merasa rendah hati, rendah diri apapun situasi dan kondisi kita. Di saat bulan 12 atau sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kita rayakanlah dengan sukacita tanpa harus melihat gaun baru yang kita pakai, mau yang lama juga nggak apa-apa. Karena itulah simbol kita penuh sukacita. Jadi ingat, Yesus lahir bagiku adalah untuk keselamatanku. Itu yang harus kamu ingat. Dan harus kamu maknai melalui pembelajaran kita, Yesus lahir bagiku. Jadi melalui ini, kita juga boleh nanti memerankan. Dan itu akan ibu kasih waktu, kamu memerankan tentang drama kelahiran Yesus. Nanti ibu tentukan kapan waktunya,
kapan kita laksanakan dan kita buat prolognya. Kita bagi, nanti kita pentaskan dan sekalian itulah yang kita angkat untuk perayaan Natal kita. Oke? Iya. Sebelum kita mengakhiri daripada pertemuan kita, ayo silakan dulu dikumpul tugas yang sudah Ibu berikan. Ya, di awal tadi Ibu belum mengabsen. Apakah semua kita hadir? Karena Ibu yakin rasa semangat dan sukacitanya selalu bertumbuh dan selalu bertumbuh. Ibu yakin untuk hal itu. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri daripada pembelajaran kita, tugasnya yaitu yang pertama tadi Ibu katakan untuk menulis dialog. Kamu boleh ambil dari Lukas juga boleh. Atau kamu mau memerankan seperti yang di video tadi juga boleh. Tergantung kreasi anak didik Ibu semua. Mau dibuat dengan bahasa-bahasa yang seperti di video boleh. Mau pakai bahasa sendiri boleh, tetapi harus sesuai dengan perannya. Jika dia mengambil peran sebagai si Maria, bagaimana si Maria? Begitu ya kan? Jika dia mengambil peran seperti si Yusuf, bagaimana si Yusuf? Jika dia mengambil peran seperti si Raja Herodes, bagaimana? Kalau malaikat bagaimana? Harus diperankan sama seperti yang sudah kita tonton tadi. Karena di sini kita perlu peran. Kenapa cenderung ke peran? Karena inilah materi yang harus kita dalami. Artinya rasa syukur itu harus kita tunjukkan. Oke? Jadi nanti dialognya itu sudah boleh diserahkan sama Ibu dan itu akan kita tayangkan sesuai ketentuannya. Nanti Ibu kasih jadwal entah 2 minggu lagi kita boleh melaksanakan perannya dan mendalami peran masing-masing. Jangan nanti dia sudah Raja Herodes tapi katanya, hei prajurit-prajurit, Michael mana kan? Makanya dipakailah peran masing-masing biar orang lain yang mendengar, oh pas mendalami peran itu, begitu. Jadi saat kamu mengungkapkan dialognya, orang lain yang mendengar itu sangat wow, gitu. Boleh ya? Nah, siapalah dulu di sini kira-kira yang cocok jadi Herodesnya? Coba, siapa? Gak ada yang berani jadi Herodesnya. Jadi prajuritnya semua. Oh, si Airin katanya jadi Raja Herodesnya. Nah, terus siapa di sini nanti yang menjadi prajuritnya? Ayo coba tanpa 1, 2, 3, 4. Oke. Siapa di sini yang mampu menjadi Maria? Siapa yang mampu menjadi Maria? Gak usah malu. Siapa? Sylvia, nggak bisa. Si Dinda lah kalau begitu. Nah, siapa nanti menjadi Yusufnya? Iya, siapa? Jadi diperankanlah itu. Oke? Dan malaikat ini ada nanti kita buat 3 orang juga. Oke, kita perankanlah itu sesuai dengan peran kita masing-masing. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anakku. Sebelum kita tutup, kita bernyanyi dan berdoa. Ayo, siapa yang mau buat nyanyian dan doa penutup kita? Yang lain dulu. Ayo. Bapak Abraham mempunyai 1, 2, 3 ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anak
juga berkatlah kami sampai ke rumah kami masing-masing. Bapa dan juga guru kami yang telah mengajari kami, berkatlah mereka Tuhan. Dan untuk itulah kami selalu berdoa. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Silakan disimpan, keluar satu-satu dan memberikan yang terakhir. Ayo, siapa duluan?